yaitu menyangkut tentang kebijakan politik pemerintahan Jepang ketika menduduki Indonesia. Adapun nanti materinya agar lebih paham dan komplit supaya kalian pahami, itu bisa kalian saksikan di video berikut. Selamat menyaksikan. Kebijakan pemerintah Jepang dengan pembentukan pemerintahan militer. Setelah menduduki Indonesia, Jepang mengubah sistem pemerintahan di Indonesia secara radikal dengan sistem militer. Bentuk pemerintahan militer Jepang bertujuan mempercepat penguasaan sumber vital bagi pertahanan nasional, memulihkan keamanan dan menjamin swasembada ekonomi militer Jepang. Bentuk pemerintahan militer tersebut juga sesuai dengan mandat dari Markas Besar Tentara Jepang. Melalui pemerintahan militer, penduduk di seluruh wilayah pendudukan Jepang dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia adalah 1. Bidang politik pemerintahan. A. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu 1. Angkatan Darat ke-16 memerintah di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. 2. Angkatan Darat ke-25 memerintah di Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 3. Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua memerintah di Maluku dan Irian dengan pusatnya di Makassar. B. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 kresidenan atau shu. Setiap kresidenan terdiri dari atas kota praja atau shi, kabupaten, kewedanan atau gun, kecamatan atau son, dan kelurahan atau ku. C. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan seperti Profesor Sukomo, Husein Jayadiningrat, R.M. Suryo. Meskipun demikian, jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. D. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin pada tanggal 1 Agustus 1943. Chuo Sangiin ini bertugas memberikan saran untuk tindakan yang akan diambil pemerintah Jepang. E. Membentuk organisasi putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal yaitu Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Oleh bangsa Indonesia, putra dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi ini dan menggantinya dengan Jawa Hokokai. Jepang mengganti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI menjadi Masyumi pada tahun 1943. Masyumi merupakan satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan oleh pemerintah Jepang. G. Dibentuknya Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini bertugas mengumpulkan dana baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi seperti logam mulia dan padi. Jawa Hokokai diperintah langsung oleh Gun Seikanbu atau staf pemerintahan militer pusat. 2. Dalam bidang ekonomi. A. Membentuk KUMIAI, Koperasi Pertanian.
B. Bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. C. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang. 3. Bidang sosial budaya. Jepang membentuk Tonari Gumi, yaitu kumpulan beberapa kepala keluarga. Tujuannya adalah untuk membangun gerakan gotong royong dalam masyarakat. B. Dibentuk berbagai mobilitas sosial masyarakat Indonesia untuk bekerja membangun jalan, gedung, dan perkebunan. Jepang membentuk Romu Kyokai, panitia pengerah Romusa atau tenaga kerja. C. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang disebut dengan Keimin Bunka Shidoso. Lembaga ini bertugas mengawasi perkembangan kesenian Indonesia agar tetap mendukung upaya Jepang memenangkan Perang Asia. Oke, itu tadi mengenai materi kebijakan atau pemerintahan politik Jepang atau Dai Nippon di Indonesia. Adapun bisa Bapak simpulkan sedikit di mana Jepang melakukan propagandanya dengan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Adapun di bidang kebijaksanaan pemerintahannya di mana Jepang melakukan pendudukan secara militer, dan di bidang pendidikannya pun juga melakukannya secara militer. Jadi tidak murni untuk pendidikan, yaitu untuk membantu tujuannya Asia Raya dalam perangnya, di mana Jepang membutuhkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Itulah tadi mengenai materinya untuk kalian supaya lebih paham, dan untuk tanya jawab ataupun diskusi bisa kita lakukan di Discord. Semoga di masa pandemi ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap rajin